Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Henda Febriani dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi hasil proses belajar. Nah, baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi. Hakikat evaluasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama pengukuran. Pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran yang bersifat kuantitatif. Maksudnya itu pengukuran itu akan menghasilkan sebuah bilangan atau angka. Yang kedua, penilaian. Penilaian adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu yang telah diukur, misalnya baik buruknya atau bagus tidaknya. Nah, yang ketiga, evaluasi itu meliputi kegiatan mengukur dan menilai. Ibaratkan evaluasi itu tempat atau wadah di mana dalam evaluasi itu termasuk ada penilaian dan pengukuran. Nah, setelah penjelasan tentang hakikat evaluasi tadi, pastinya evaluasi itu ada tujuan. Tujuan dari evaluasi itu adalah pertama, menilai hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mempertanggungjawabkan, mengadakan pendidik kepada orang tua dan kepada masyarakat. Jadi, hasil pelajaran mahasiswa itu tidak semata-mata habis di situ saja, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Itulah adanya lapor. Yang ketiga, mengetahui tercapainya daripada mutu pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, fungsi sumatif. Fungsi sumatif itu yang dilakukan menentukan hasil dan kemajuan dari belajar siswa. Jadi, sumatif itu lebih menekankan hasil yang didapat oleh siswa. Yang kedua, fungsi formatif. Fungsi formatif itu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa itu. Kalau formatif ini lebih memperbaiki proses belajar dan mengajarkannya. Nah, yang ketiga, fungsi penempatan. Ini yang dilakukan untuk menempatkan siswa. Jadi siswa kita tempatkan pada program pendidikan tertentu sesuai dengan karakter siswa itu. Misalnya ada siswa yang lebih cenderung kemampuannya pada bidang IPA, maka dimasukkanlah ke kelas IPA. Nah, yang keempat, fungsi selektif. Ini digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang kelima, fungsi diagnostik. Evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan beserta faktor-faktor penyebab daripada siswa itu sendiri. Fungsi evaluasi menurut Zainal Arifin yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi formatif. Fungsi formatif ini untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar atau pembelajaran dan mengadakan program misalnya remedial bagi siswa. Yang kedua, fungsi sumatif. Fungsi sumatif ini untuk menentukan nilai siswa hasil belajar mereka dalam mata pelajaran sebagai untuk memberikan laporan kepada pihak atau staf di kantor untuk menentukan kenaikan kelas mereka atau menentukan kelulusan siswa itu atau tidak lulusnya. Nah, yang ketiga, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini untuk memahami latar belakang misalnya psikologis, fisik, dan lingkungan
siswa. Nah, yang keempat, fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini untuk siswa dalam situasi pembelajaran yang tepat. Contohnya dalam menentukan program spesial atau pekerjaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu. Nah, bahas selanjutnya atau materi selanjutnya, di sini ada karakteristik instrumen evaluasi. Di sini ada 8. Yang pertama, valid. Valid ini suatu instrumen yang dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang diukur secara tepat. Yang kedua, reliable. Reliable ini suatu instrumen dapat dikatakan handal jika ia mempunyai hasil yang bagus. Yang ketiga, relevan. Relevan ini instrumen yang digunakan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat, representatif. Materi instrumen ini harus betul-betul mewakili seluruh materi yang disampaikan. Yang kelima, praktis. Artinya itu maksud praktis ini mudah digunakan. Yang keenam, diskriminatif. Instrumen itu harus disusun sehingga dapat menunjukkan perbedaan yang kecil apapun. Yang ketujuh, spesifik. Spesifik ini instrumen yang disusun atau digunakan untuk objek yang dievaluasi. Yang kedelapan, proporsional. Proporsional, suatu instrumen yang harus dimiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Pembahasan selanjutnya, instrumen evaluasi hasil belajar. Instrumen dalam lingkup evaluasi ini diartikan sebagai perangkat untuk mengukur hasil belajar siswa yang mencangkup hasil belajar siswa itu dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, aspek kognitif ini yaitu yang berisi perilaku yang menentukan aspek intelektual. Contohnya seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Aspek afektif. Aspek afektif itu perilaku yang menekankan pada perasaan dan emosi. Contohnya itu seperti sikap dan cara penyuasan diri. Yang ketiga, aspek psikomotorik. Aspek ini berisi perilaku yang menekankan kepada keterampilan. Contohnya seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan dari saya materi tentang evaluasi dan proses hasil belajar. Semoga bermanfaat. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.